Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat course baru pada LMS Moodle Cloud. Kita akan mengisi kategori yang sudah kita buat dengan course baru yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Langkahnya itu kita login sebagai guru. Apabila sudah berhasil, teman-teman akan dibawa ke halaman dashboard pada LMS Moodle kita. Selanjutnya, untuk membuat course baru, kita pilih menu Site Administration. Seperti ini, dan akan ditampilkan satu pilihan menu, yaitu menu course. Lalu kita pilih Manage Course and Categories. Pada halaman ini, kita bisa melihat daftar kategori yang sudah tersedia, yang sudah kita buat sebelumnya. Dan untuk mengaktifkan kategori atau subkategori ini, kita bisa mengekliknya saja. Selanjutnya, untuk membuat course baru, kita memilih tombol Create New Course. Akan ditampilkan halaman Add New Course seperti ini. Pada halaman ini, kita bisa mengisikan data-data untuk course baru yang akan kita buat. Pada kolom course full name, bisa diisikan dengan nama course. Misalnya, saya akan mengetikkan dasar program kalian, dasar program kalian. Selanjutnya, pada kolom course name, kita bisa menuliskan nama pendek dari course ini. Misalnya, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya, pada kolom course kategori, secara otomatis akan terisi kategori. Selanjutnya, pada kolom course visibility, bisa kita memilih show, agar siswa kita bisa melihat daftar course yang kita buat. Selanjutnya, pada bagian course tadi, kita bisa menentukan tanggal dimulainya course. Misal, saya akan pilih tanggal 14 bulan Juli tahunnya 2025. Dan kita juga akan menentukan waktu dimulainya course ini. Misalnya pukul 07.00. Atau kita bisa menentukan tanggal dengan memilih icon kalender. Seperti ini. Selanjutnya, pada bagian course and date,
kita bisa menentukan tanggal berakhirnya course. Misalnya, saya akan tulis tanggal 30 bulan Oktober. Tahunnya masih sama 2025. Selanjutnya pada course ID number, kita bisa memberi ID pada course ini. Misalnya dengan, saya akan tulis 25 TIK. Nah, angka 25 mengacu pada tahun 2025. Dan TIK mengacu pada nama pendek course. Selanjutnya pada bagian description, pada bagian course summary, kita bisa mengetikkan keterangan dari course ini. Misal saya akan ketik kelas virtual TIK kelas 10 SMK Negeri 01 Wonogiri. Selanjutnya pada bagian course ini kita bisa menambahkan gambar icon yang akan menjadi icon course ini. Pilih tanda panah, lalu pilih choose file, dan kita akan memilih icon yang kita pilih. Kita tekan open, lalu upload this file. Maka gambar yang sudah kita pilih akan tampil pada bagian course seperti ini. Icon pada course ini adalah gambar-gambar dengan extension GIF, JPEG, dan PNG. Selanjutnya pada bagian course format, kita pilih tampilan format. Selanjutnya pada bagian number of section, kita bisa memilih jumlah topik. Misalnya, saya akan pilih 2. Selanjutnya pada bagian hidden section, kita bisa memilih salah satu dari pilihan. Selanjutnya, pada bagian course layout, kita bisa mengatur tampilan course ini. Pada bagian appearance, kita bisa menentukan bahasa yang akan digunakan. Pada course ini, pada bagian first language, saya pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bagian number of announcement, kita bisa menentukan jumlah pengumuman yang akan ditampilkan pada blog announcement. Misalnya saya klik 2. Pada kolom show gradebook to student, kita bisa pilih yes. Pada kolom show activity report, kita juga bisa pilih yes.
file and uploads, kita bisa menentukan batas ukuran maksimal file yang bisa diunggah oleh siswa ketika akan mengumpulkan tugas dalam bentuk upload file. Misalnya kita pilih file dengan ukuran 20 MB. Selanjutnya pada bagian course group mode, kita bisa memilih yes. Selanjutnya pada kolom default grouping, kita bisa memilih none. Pada bagian teks, kita akan mengetikkan teks dengan, misalnya saya akan ketik TIK. Terus tekan enter. Kemudian bisa menambahkan lagi. Misal saya akan mengetikkan lagi Syscom. Kita tekan enter. Selanjutnya, apabila kita sudah melakukan pengaturan pada course ini, kita akan memilih Save and Display. Maka akan ditampilkan course baru yang sudah kita buat, yaitu course dengan nama Dasar Program Kalian. Kita juga bisa melihat jumlah topik yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu ada 2 topik. Pada bagian atas blok announcement, kita bisa menambahkan pengumuman tertentu. Karena pada pengaturan course tadi kita memilih force language, maka pada halaman ini akan ditampilkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada bagian menu, kita bisa melihat daftar peserta yang mengikuti course. Karena pada course ini masih belum ada pesertanya, maka akan tampil saya sendiri sebagai guru mata pelajaran. Selanjutnya pada folder umum, kita bisa melihat course ini. Kita bisa memilih folder topik 1 ataupun topik 2.
Selanjutnya, kita juga melakukan pengaturan lainnya. Dengan memilih filter. Untuk mengatur tampilan pada course ini. Misal kita akan menambahkan bahan ajar atau menambahkan aktivitas pembelajaran yang lain, maka akan ditampilkan halaman course dalam mode edit. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video ini, teman-teman sudah bisa membuat course baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.